الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا ونحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Penulis rahimahullah menyebutkan misi utama para rasul. Beliau mengatakan wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam ya'muruhum bi'ibadati Allahi wahdah wa yanhahum an ibadati at-taghut. Allah SWT mengutus setiap rasul dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap umat ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah, di mana rasul itu menyeru kaumnya agar hanya beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang umatnya dari taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutus seorang rasul di setiap umat. Mereka menyeru agar kaumnya, atau mereka berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dan Allah SWT mewajibkan hamba untuk taat kepada mereka. Allah SWT mewajibkan kepada semua hamba agar kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak cukup beriman kepada Allah, tapi kalau enggak kufur kepada taghut. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan taghut. Beliau mengatakan, wa ma'na taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Yang dimaksud dengan taghut adalah segala hal yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas dalam perkara penyembahan, dalam perkara ikutan atau terhadap apa yang ditaati. Kemudian beliau menyebutkan maksud dari taghut secara rinci, wa taghitu katsirun, dan taghut-taghut itu banyak. Ru'usuhum khamsah. Inti dari taghut yang terbesar adalah ada 5. Yang pertama iblis. Iblis itu adalah taghut. Dia merupakan taghut yang paling besar, di mana banyak orang yang mengikuti dia. Manusia melampaui batas melawan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikuti iblis, la'anahullah. Semoga Allah melaknat iblis ini. Kemudian yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah dan dia ridha disembah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau Nabi Isa disembah tapi beliau enggak ridha untuk disembah, maka Nabi Isa bukan taghut. Jadi enggak semua yang disembah itu taghut. Seperti itu. Maka Nabi Isa itu bukan taghut karena beliau enggak ridha kalau disembah oleh manusia. Kemudian malaikat juga bukan taghut karena malaikat enggak pernah menyuruh manusia untuk menyembahnya. Kemudian yang ketiga, taghut itu adalah wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Itu orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Jadi mengetahui perkara gaib, tahu masa depan atau indigo, ini taghut. Indigo lah bahasanya harus sekarang ya. Jadi termasuk dalam kategori taghut. Kemudian yang keempat, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi. Barang siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, seperti ya sihir, para penyihir, kemudian tukang tenung, ramal, masuk juga di sini. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang-orang yang berhukum
dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tagut. Nah, terkait tentang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak semuanya kafir. Kalau orang ngikutin iblis kafir. Kemudian kalau orang yang ridho disembah, maka ini juga kafir. Maka kemudian yang ketiga, orang yang mengaku bisa melihat masa depan, perkara-perkara gaib, ini juga kafir. Kemudian orang-orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya juga kafir. Kemudian yang kelima, orang yang berhukum dengan hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki perincian. Enggak semuanya kafir. Enggak semuanya terjatuh dalam kafir besar. Yang pertama, dilihat orangnya. Kalau yang pertama, kalau ada orang mengatakan saya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala karena hukum itu lebih baik ketimbang syariat Islam. Jadi dia mengatakan saya berhukum dengan hukum selain Allah karena ini lebih baik ketimbang hukum Islam katanya. Maka ini kufur akbar. Kemudian yang kedua, orang yang mengatakan saya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala karena hukum tersebut setara dengan Islam. Maka berhukum dengannya boleh kata dia. Dan berhukum dengan syariat Islam juga boleh. Maka yang kedua ini juga masuk dalam kategori kufur akbar. Kemudian yang ketiga, orang yang mengatakan saya berhukum dengannya sedangkan berhukum dengan syariat lebih afdol. Tapi boleh berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya juga kufur akbar. Jadi boleh dia mengatakan saya berhukum dengannya sedangkan berhukum dengan syariat Islam itu lebih afdol. Tapi berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah itu boleh. Maka ini juga kufur akbar. Kemudian yang keempat, orang yang mengatakan saya berhukum dengannya. Namun orang ini tidak meyakini bahwasanya tidak boleh berhukum. Orang ini meyakini bahwasanya tidak boleh berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyatakan bahwasanya hukum Islam itu lebih utama dan lebih afdol. Tetapi dia malah bermudah-mudah, maksudnya meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia melakukan hukum tersebut karena mengikuti pemerintah maka ini kufur asghar, tidak keluar dari Islam. Allah Ta'ala wa'ala a'lam, ini keadaan orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana lakumur rusyd atau qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas ar-rusyd, kebenaran dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu memahami la ilaha illallah dengan benar. Dan fi samalaha, yang tidak putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian beliau mengatakan wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah enggak cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kufur kepada tagut. Barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian dia tidak kufur kepada tagut, maka ini la ilaha illallah itu salah. Karena la ilaha ini penafian dari segala bentuk sesembahan, illallah ini itsbat, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan ra'sul amri al-Islam. Perkara atau otaknya semua urusan itu adalah al-Islam. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah itu adalah makna Islam.
Rasul Amr. Di semua urusan itu ada di Islam. Maka bila baik Islam seseorang, maka baiklah segala apa yang ada di dunia dan di akhiratnya. Namun apabila Islam rusak, maka rusaklah dunia dan akhiratnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Tamat bihamdillahi ta'ala. Bekasi, Kamis 9 Juni 2000.